Taib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala wasil ikhwan fiddin. Masih dari kitab Madkhalil al-Aqidatil Islamiyah, Aqidatut Tauhid, Aqidah Ahlis Sunnati wal Jamaah. Taib. Kita masih di pembahasan tentang bagaimana prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bermuamalah dengan masadirut talaqi. Sudah kita ambil 3 kaidah di pertemuan sebelumnya beserta dalil-dalil masih kaidah. Sekarang kita masuk ke kaidah selanjutnya, itu kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat berbunyi dar'ut ta'arud bainan nususi asy-syar'iyyah. Ahlussunnah wal Jamaah berprinsip bahwasanya harus menghindari yang namanya kontradiksi antara nas-nas syariat. Nggak ada yang namanya kontradiksi dalam Al-Quran. Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Hadis juga begitu. Hadis tidak bertentangan dengan sesama hadis, tidak juga bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Mimma yang bagi i'tiqaduhu, di antara hal yang wajib kita yakini, anna nusus syar'iyyah la ta'arudha bainaha, bahwasanya nas-nas syariat itu tidak ada pertentangan di antaranya. Kalau dikatakan nusus syar'iyyah berarti maksudnya Al-Quran dan Sunnah. Wa man tawahhama ta'arudha falikusuri ilmihi wa fasadi dhihnihi. Nah, di tes bawah itu. Barang siapa yang ragu bahwasanya ada kontradiksi di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka itu karena kusuri ilmihi, kurangnya ilmu dia, wa fasadi dhihnihi, atau karena rusaknya pikirannya. Ya. Jadi tidak ada pertentangan dalam Al-Quran. Kalau ada yang mengatakan ayat Al-Quran itu bertentangan, ya, otaknya yang bertentangan. Wa dalilu hadhil qaidah, apa dalilnya? Ya, afala yatadabbaruna al-Qur'an law kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Ya, kalau seandainya Al-Qur'an itu berasal dari sisi selain Allah, maka orang-orang pasti akan mendapati di dalamnya ikhtilaf, kontradiksi yang banyak. Artinya Al-Qur'an ini kan dari sisi Allah, berarti tidak ada kontradiksinya. Wa mafhumuhu anna al-Qur'an la ikhtilafa fihi li'annahu min indillah. Ini namanya mafhum al-muwafaqah. Mafhum muwafaqah dari ayat tadi bahwasanya tidak ada khilaf di dalam Al-Quran. Nah. Wa qala ta'ala, dalil yang kedua, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya, akan tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Ya, kalau dia adalah wahyu, berarti tidak mungkin ada pertentangan. Ibnu Hazm mengatakan, ya, di dalam kitab Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam, sebuah kitab usul fikih tapi membahas pembahasan akidah juga di situ. Ibnu Hazm Al-Andalusi mengatakan, wa yubayyinu sihhata ma qulna min annahu la ta'arudha baina syai'in min nususil Qur'an wa nususi kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma nuqila min af'alihi qaulullahi azza wa jalla mukhbiran an rasulihi alaihi salam wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Ibnu Hazm, dari ayat ini sudah jelas bahwasanya tidak ada pertentangan antara apapun dari ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Ya, wa ma nuqila min af'alihi, ya, dan apa-apa yang kita nukilkan dari perbuatan Nabi itu tidak ada pertentangan. Nggak ada perbuatan Nabi bertentangan dengan ayat Al-Quran, itu nggak ada. Ya. Nah, ya, kenapa? Karena perbuatan Nabi SAW itu adalah, ya, sebagai hujjah, ya, sebagai sebuah wahyu, ya, karena dia adalah wa may yantiqu 'anil hawa, berbicara saja tidak dari hawa nafsu apalagi berbuat, gitu maksudnya. Nah, kemudian dalil yang ketiga, dalil, ya, hadis Nabi SAW, innal Qur'ana lam yanzil yukadzibu ba'duhu ba'dha bal yusaddiqu ba'duhu ba'dha fama araftum minhu fa'malu bihi wa ma jahiltum minhu farudduhu ila alimihi. Nah, ini dalil yang sudah kita ambil di kaidah yang kemarin, ya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan Al-Quran itu tidak mendustakan satu sama lain, tidak, bahkan dia saling menguatkan satu sama lain. Nah, yang antum tahu maknanya amalkan, yang tidak tahu tanyakan kepada yang alim, sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Yaqul Syafi'i, Al-Syafi'i mengatakan dalam kitab Ar-Risalah, wa an yu'lam anna ahkamallahi summa ahkama rasulihi la tahtalif. Wajib kita ketahui bahwasanya hukum-hukum Allah kemudian hukum-hukum Nabi SAW la tahtalif, nggak mungkin berbeda. Ya, Nabi bikin syariat bertentangan dengan syariat Al-Quran, itu nggak mungkin. Ya, wa annaha tajri ala mithalin wahid, karena mereka itu sebenarnya berjalan di atas satu contoh saja. Ya, sunnah itu berjalan di jalan yang dilalui oleh Al-Quran. Wa yaqulu Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Al-Kifayah lil Fatih fil Baghdadi,
dinukilkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, ucapan dari Ibnu Khuzaimah bahwasanya beliau mengatakan la a'rifu annahu ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsani bisnadaini sahihain mutadaddan. Kata beliau, saya tidak tahu, saya tidak mengenali adanya satupun hadis ya, dengan dua sanad yang berbeda ya, dan kedua sanadnya sahih dan dia mutadaddan, saling bertentangan, nggak mungkin. Ya, Ibnu Khuzaimah ahli hadis, beliau selama beliau membaca hadis-hadis Nabi dan mempelajari hadis-hadis Nabi, beliau nggak pernah temukan itu ada hadis yang bertentangan. Faman kana indahu falyati bihi hatta u'allifa bainahuma. Ya, kata Ibnu Khuzaimah menantang orang-orang. Kalau ada yang punya hadis bertentangan, coba bawa ke saya. Hatta u'allifu bainahuma. Ya, coba bawa ke saya akan coba kompromikan antara dua hadis tadi. Mungkin zohirnya hadis itu bertentangan. Ya, tapi sebenarnya ada wajhu asyabahnya atau wajhul ijtima'nya antara hadis tersebut. Ya, ucapan yang bagus sekali dari beliau di sini. Wandur tatbiqati hadil qaidah fi sunnah Imam Ahmad inda raddihi ala al-Jahmiyah wa tahawi mushkil al-athar wa syafi fi risalah. Nah, kalau antum ingin tahu bagaimana mengkompromikan antara satu hadis yang seolah-olah bertentangan dengan hadis yang lain, antum bisa buka ya kitabnya Imam Ahmad ya, bantahan beliau terhadap Jahmiyah, atau buka kitab Ar-Risalah karangan Imam Syafi'i. Ya, pernah dengar kitab Ar-Risalah kan? Dalam bab apa kitab Ar-Risalah? Usul fikih. Nah, ya. Kitab Ar-Risalah itu dalam bab usul fikih. Nah, di antara kaidah yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i, artinya ini adalah kaidah mazhab Syafi'i. Yang disebutkan dalam kitab Ar-Risalah itu bahwasanya tidak mungkin ada dua hadis ya dengan dua sanad yang sahih dan dia bertentangan, tidak mungkin. Nah, maka Imam Syafi'i di situ membawakan hadis-hadis yang dianggap orang bertentangan, kemudian beliau mencari wajhul jama'nya. Wajhul jama' itu artinya titik temunya. Taib. Kemudian yang kelima, dar'ut ta'arud bainal aqal wan naqal. Ini sebagaimana judul kitabnya Syaikh Ibnu Taimiyah ya. Dar'ut ta'arudnya kontradiksi ya, menolak atau menghindari yang namanya kontradiksi antara akal dengan nakal, logika dengan teks ya, logika dengan Al-Quran. Gak mungkin logika itu bertentangan dengan Al-Quran atau dengan sunnah, gak mungkin. Fasyari'atu kulluha bi akhbariha wa ahkamiha laisa fiha ma yu'lam butlanuhu bil aql. Perhatikan di sini. Syariat itu seluruhnya, entah dia berbentuk khobar ataupun hukum. Khobar itu misalkan peristiwa cerita tentang hari kiamat. Hukum misalkan tentang tata cara sholat, zakat. Itu hukum namanya. Syariat ini entah yang berbentuk khobar ataupun hukum, laisa fiha ma yu'lam butlanuhu bil aql. Tidak ada yang logika itu mengatakan dia itu batil. Ya, tidak ada yang logika mengatakan bahwasanya ayat ini batil, ya, bertentangan dengan akal, nggak ada. Balil aqlu ya yashhadu bi sihhatiha 'alal ijmali wa tafsir. Bahkan logika itu pasti akan mempersaksikan akan kesahihan dalil tersebut secara umum ataupun secara terperinci. Secara umum maksudnya bagaimana? Famin jihati syahadatil aqli bi sihhatin nubuwah wa sidqir rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma yukhbiru bihi minal kitabi wal hikmah. Nah, dari sisi umum maksudnya bahwasanya akal itu mempersaksikan bahwasanya nubuahnya Nabi SAW adalah benar adanya, dan bahwasanya Nabi adalah seorang Rasul yang jujur Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang jujur dalam segala hal yang beliau sampaikan. Ya. Jadi ketika Nabi SAW menyampaikan suatu hadis, zahirnya bertentangan dengan logika, ya, maka yang harus dikompromikan adalah logika kita. Ya, jangan dalilnya yang mencoba-coba dicocokkan dengan akal. Tapi akal yang harus ya mencoba dikompromikan dengan logika, dengan nasnya. Baik. Itu secara umum. Artinya kalau antum mengatakan bahwasanya akal itu mempersaksikan akan kebenaran syariat Islam secara umum, maksudnya secara umum antum mengakui bahwasanya ya Nabi itu jujur dalam menyampaikan hadis-hadisnya. Amma tafsil, adapun secara terperinci, maksudnya adalah pemasailus syariah laisa fiha ma yarudduhul aqlu bal ma adrakahul aqlu min masailiha fa huwa yashhadu lahu bisihhah tasdiqan wa ta'didan. Nah, permasalahan-permasalahan syariat
Ya, tidak ada satupun dalam permasalahan syariat itu yang dibantah oleh akal. Ya. Bal ma adrakahul akal min masailiha. Akan tetapi apa yang diketahui oleh akal dari permasalahan-permasalahan syariat, ya, itu adalah sesuatu yang dipersaksikan oleh akal sebagai sesuatu yang benar, sesuatu yang ya, jujur, sesuatu yang didukung. Wa ma qasaral aqlu an darkihi, dan sesuatu yang akal tidak mampu untuk menangkapnya min masailiha dari permasalahan-permasalahan syariat, fahadza li idhami syariah wa tafawuqiha, itu bukan karena akal antum benar, tapi karena syariat itu sangat mulia, sangat besar, sangat tinggi, sehingga akal tidak mampu menjangkaunya. Masalah-masalah, misalkan, apa namanya, masalah-masalah goib, ya, peristiwa-peristiwa alam kubur, di alam barzakh itu kan nggak sampai oleh akal kita, logika kita. Nah, ya, kalau ada permasalahan dalam syariat, akal kita tidak sampai ke sana, bukan akal kita yang kita kedepankan, ya. Ya, tetapi itu menunjukkan bahwasanya permasalahan itu adalah terlalu tinggi sehingga akal tidak mampu menjangkaunya. Ya, sebagaimana sinar matahari, kita tidak mampu menatapnya secara langsung, ya, saking terangnya. Begitulah akal di hadapan nas Al-Qur'an, ya. Makanya di dalam kitab yang akan antum ringkas nanti, Ma'alim fi Manzilatil Aqal, ya. Ya, Indah Sunnah wal Jamaah, ya, gitu. Di situ Syekh Shalih Sindi menyebutkan bahwasanya, ya, akal itu dikatakan kurang, ya, karena salah satu buktinya dia itu tidak mampu memahami perkara-perkara yang goib, gitu ya. Jadi orang-orang yang membanggakan akal itu, dia membanggakan sesuatu yang sangat lemah. Akal itu sangat lemah sekali, ya. Ya, karena terlalu banyak hal-hal yang dia tidak ketahui, ya. Bahkan, ya, orang, ya, yang duduk di depannya saja dia tidak ketahui apa isi kepalanya. Ya, antum sekarang ini, Anda nggak tahu isi kepala antum apa. Ini menunjukkan bahwasanya akal itu lemah. Ya, akal itu tidak mampu untuk mengetahui dan memahami segala hal. Nah, sekarang kalau terjadi pertentangan antara akal dengan sunnah, dengan apa namanya, dengan nakal, maka orang yang logikanya benar, maka dia akan berpikir, ya, akal itu lemah, Al-Quran itu kuat. Kalau ada terjadi pertentangan, ya antum kedepankan yang kuat, kan? Yang dominan yaitu Al-Quran. Yang menunjukkan kekuatan Al-Quran adalah dia tidak berubah-ubah. Sedangkan akal kan berubah-ubah. Ya, antum lagi tidur, antum nggak punya akal. Gitu. Antum lagi mabuk, tertutup akal antum. Ini menunjukkan akal itu tidak pasti, tidak kokoh. Dan bagaimana antum menggantungkan agama antum pada sesuatu tidak pasti. Ya, ya. Makanya kata, ya, Imam Ar-Razi, ya, nihayatu iqdamil uquli iqal. Ya, akhir dari terlalu mengedepankan akal itu adalah iqal. Terikat, buntu. Ya, Marwazi itu puluhan tahun belajar ilmu kalam. Ya, di akhir hayatnya beliau mengatakan, ya, puluhan tahun saya belajar ilmu kalam ini, ya, hanya saya diombang-ambingkan ke sana kemari, baina qila wa qala. Ya, ucapan ini, ucapan itu, kebentur ke sana kemari, nggak ada ujungnya. Saya nggak merasakan yang rasanya hilang dahaga, itu nggak ada. Ya, baru kemudian beliau belajar menekuni ilmu hadis, disitulah beliau mendapatkan jawaban dari seluruh pertanyaan yang selama ini beliau pusingkan. Nah, baik. Wa ma'adzalika al-aqal la yamna'u wuqu'aha fasyari'ah fatati bima yuhirul uqul la bima tahilul uqul. Nah, kalimat yang bagus sekali. Ya. Syariat itu terkadang datang membawa sesuatu yang membuat bingung akal, tapi tidak datang membawa sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh akal. Ya. La bima tahilul uqul. Syariat itu memang di dalam syariat itu ada sesuatu hal-hal yang akal itu nggak mampu menjangkaunya, gitu, ya. Ya, jadi syariat itu nggak semuanya mampu dipahami oleh akal. Makanya ibadah itu dibagi menjadi dua, mahdoh sama wiru mahdoh itu. Jadi yang mahdoh, ya, itu yang murni kita nggak tahu, ya, sisi logikanya di mana. Nah, apa dalilnya kaidah ini? Yang mengatakan bahwasanya tidak ada pertentangan antara Al-Quran dengan akal, yaitu, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira wa hadhihi da'watun litafakkur wa tadabbur fi kalamillah. Ayat ini berisi apa?
ajakan untuk tafakkur, untuk tadabbur, ya, mentadabburi firman-firman Allah. Walau kana fihi ma yusadimul uqula lama da'a ila tafakkur wa tadabbur. Ya. Logikanya begini, misalkan anak menyusun suatu buku, makalah, ya kan, makalah ilmiah. Kemudian anak suruh antum baca pelan-pelan, tadabburi baik-baik makalah. Ya. Secara logika masuk akal enggak? Kalau ya, anak suruh antum tadabbur, tapi di dalam makalah itu sengaja anak bikin banyak salah. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Enggak mungkin anak pede bilang ke antum tadabbur, gitu kan? Nah, di sini Allah terang-terangan afala yatadabbaruna al-Qur'an, diperintahkan kita untuk tadabburi Al-Qur'an. Berarti ini enggak mungkin ada kontradiksi di dalamnya, gitu. Tadabbur itu kan bukan sekedar baca. Tadabbur itu mendalami dalam. Nah, kata Allah sini seolah-olah mau bilang kepada kita, mau antum mempelajari seumur hidup Al-Qur'an ini enggak akan temukan yang namanya ikhtilaf itu. Ya, apa? Karena apa? Karena dia berasal dari sisi Allah yang Maha Kuasa, gitu. Nah, kalau seandainya di dalam Al-Quran ini ada hal-hal yang bertentangan dengan akal, nggak mungkin Allah perintahkan kita untuk tadabbur. Ya, nggak mungkin. Ya, jadi kalau anak misalkan menyusun makalah dan di dalamnya banyak salah, nggak akan pede anak bilang ke antum, coba antum baca ini. Anak sembunyikan, nggak akan anak publikasikan, gitu kan. Orang mempublikasikan karya-karya ilmiahnya itu karena sudah pede dengan isinya, kan. Ya, meskipun di kemudian hari didapati ada ikhtilaf-ikhtilaf. Nah, dalil yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Nah, coba di sini untuk perhatikan gimana sisi pendalilannya. Kan kita lagi bahas tidak ada pertentangan antara akal dengan nakal. Ayat ini sekarang. Antum sudah tahu arti ayat ini kan? Ya, sisi pendalilannya bagaimana? Yaitu pada ayat ya, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah. Nah, di situ. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya para rasul yang diutus itu ya, tugas mereka adalah sebagai apa? Sebagai hujjah. Ya, sebagai hujjah. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya yang namanya hujjah itu kan sesuatu yang qata', ini sesuatu yang pasti. Kita baca penjelasannya di sini. Fahadil ayatu wa nahuha dalat ala qat'il hujjah. Itu dia. Ini menunjukkan bahwasanya hujjah itu pasti. Wa isqatil ma'dzirah bi irsalir rusul wa inzalil kutub. Dan gugurnya uzur dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab. Jadi pada hari kiamat nanti nggak ada lagi uzur mengatakan, oh saya nggak pernah belajar tentang sholat, makanya saya nggak sholat. Sekarang Allah nggak boleh menghukum saya karena saya nggak tahu apa itu sholat. Nggak ada itu. Uzur seperti itu nggak ada lagi. Ya, kenapa? Karena dengan diutusnya para rasul dan diturunnya kitab, itu sudah menunjukkan bahwasanya hujjah telah tegak pada mereka. Nah, dan wajib istidlalnya perhatikan, walau kana fil uquli ma yunafi hadzal wahya lama qamat bihil hujjah wa saqatat bil ma'dzirah. Nah, kalau seandainya ada hal-hal yang bertentangan dengan akal dalam wahyu tersebut, maka nggak mungkin tegak hujjah kan jadi. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dibawa oleh para rasul adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang tegak dengannya hujjah. Ya, sehingga pada hari kiamat nanti orang-orang tidak bisa beruzur lagi. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa yang Allah turunkan kepada para nabi itu sesuatu yang besar. Ya, karena ya, dia mampu tegak hujjah dengan baik. Wal ayatu fi wujubi tahkimi syariah inda tanazu'i war ruju'i ilaiha kulluha qadiyatun fi wujubi taqdimin naqli 'alal aqli. Dan ayat-ayat yang menceritakan tentang wajibnya berhukum dengan hukum syariat ketika terjadi tanazu', ketika terjadi ya, perselisihan, war ruju' ilaiha, kita wajib kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah ketika terjadi perselisihan, kulluha qadiyah. Semua ayat-ayat yang seperti tadi itu qadiyah, menghukumi kepada kita akan wajibnya taqdimin naql alal akal, mengedepankan Al-Qur'an daripada akal. Ya. Karena ya, kalau terjadi fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul, bukan kembalikan kepada pikiran, bukan kembalikan kepada akal, bukan kembalikan kepada ucapan fulan ibn fulan, tidak, tapi kepada Allah dan
Rasulnya. Ini menunjukkan berarti harus kita mengedepankan Al-Quran daripada akal kita. Nah, maka kata para ulama, di antara penyebab firqah-firqah itu tersesat, ini ada 5 penyebab utama kenapa ada firqah sesat di muka bumi ini. Salah satunya adalah taqdimul akal ala naql, dan ini adalah sebab yang paling besar. Nah, coba untuk pikirkan berapa banyak firqah yang jatuh kepada kesesatan diakibatkan hal ini. Nah, maka penting sekali antum mempelajari apa posisi akal dalam Al-Quran dan di dalam Islam itu. Ya. Di mana letak akal dalam Islam? Diposisikan di mana? Yang benar itu gimana? Apakah Al-Quran itu sejajar dengan akal? Atau akal lebih atas daripada Al-Quran? Atau akal itu di bawahnya Al-Quran? Atau bagaimana? Atau akal di satu tempat, Al-Quran di tempat yang lain? Ya, maka jawaban dari pertanyaan tadi itu yang akan menentukan antum berjalan di jalan yang benar apa tidak. Coba kalau antum pikirkan baik-baik, ikhwah. Luar biasa sekali akibatnya kalau orang mengedepankan akal daripada nakal. Antum mau bacakan dalil sampai berbusa-busa juga nggak akan diterima. Ya, antum bacakan ayat Al-Quran, hadis Nabi nggak akan terima dia. Kenapa? Karena bagi dia akal yang lebih utama. Nah sekarang, kalau dakwah ketemu orang-orang model begitu, gimana cara ngadepin? Sedangkan antum di Mahat hanya belajar Al-Quran dan Sunnah saja. Itu dia. Nah, maka di Mahat itu seharusnya diajarkan ilmu retorika juga. Ilmu berlogika, ilmu mantik gitu. Apa maksudnya ya? Ya, untuk membantah orang-orang model begitu. Nah, kebanyakan santri itu kan mereka belajar di tahap awal itu kan fokus Al-Quran dan Sunnah saja. Belum sampai kepada ilmu retorika. Belum belajar fikih dakwah. Gitu. Belum belajar cara membantah orang-orang yang model begitu. Ya. Nah, mereka belum sampai belajar kepada itu, sudah dakwah. Akhirnya ketika ketemu sama orang-orang begitu tadi, gimana cara? Dia yang keseret akhirnya. Begitu. Nah, itulah akibatnya kalau dakwah belum matang. Ya. Ya, memaksa diri untuk terjun ke medan dakwah, padahal belum ya pantas untuk itu. Nah, ya, bukan berarti sekarang antum fokus belajar ilmu mantik, ilmu retorika, tidak. Ya, memang dasar-dasar itu harus Al-Quran dan Sunnah, fokus dulu, udah kokoh itu baru belajar ilmu retorika. Nah, makanya di UIM itu dipelajari juga ilmu mantik itu, ya, tapi tidak di mustawa awal, nanti mustawa akhir dipelajari itu, diajari antum fikih munazarah, ya, aturan dalam munazarah, dalam ya, diskusi ilmiah, dalam debat itu seperti apa, ilmu mantik, bagaimana cara menghindari yang namanya logical fallacy, ya, bagaimana cara mengajukan statement yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan ilmiah dan sebagainya, ada aturan-aturannya gitu. Ya, sehingga ketika diskusi antum berdiskusi dengan sehat, diskusi dalam jalur yang sama. Jadi bukan masalah berapa banyak ayat Al-Quran atau hadis yang antum hafalkan, ya, tapi juga antum harus pahami bagaimana cara menjadikan ayat Al-Quran dan hadis tadi sebagai senjata yang mendukung antum, bukan senjata yang menusuk antum. Al-Quran dan Sunnah kan bekal kita ya, untuk membantah, untuk menusuk, membantai habis musuh-musuh Islam. Tapi bayangin, antum punya senjata tapi nggak tahu cara makainya. Ya, punya hafalan 30 juz, punya hafalan hadis, ribuan hadis, tapi nggak tahu cara makainya. Nggak pernah belajar usul fikih, nggak pernah belajar fikih dakwah, nggak belajar mantik, dan sebagainya. Gimana cara makai dalil tadi? Sehingga yang terjadi malah jatuh kepada syubhat. Nah, kemudian hakal ijma'u ala dzalika Ibnu Taimiyah, ya. Hakal ijma'a ala dzalika Ibnu Taimiyah, ijma'a yang maqulun bi di situ. Haka al ijma' itu maksudnya Ibnu Taimiyah menceritakan bahwasanya ada ijma' dalam masalah ini. Ya, di dalam kitab Majmu' al-Fatawanya, Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya fakana minal usulil muttafaq, ya, minal usuli al-muttafaqi 'alaiha baina sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsan annahu la yuqbal min ahadin qad an yu'aridal qur'ana la bi ra'yihi wala dzauqihi wala ma'qulihi wala qiyasihi wala wajdihi fa innahum sabata anhum bil barahin al qat'iyyat wal ayatil bayinat anna ar-rasul ja'a bil huda wa dinil haqq wa anna al-qur'ana yahdi lillati hiya aqwam fa kana al-qur'an huwal imamul ladzi yuqtada bih. Nah, intinya adalah di antara ya prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diterapkan oleh para sahabat, para tabi'in dan pengikut-pengikut mereka itu adalah bahwasanya tidak ada yang namanya
ya pertentangan antara Al-Quran dengan akal, dengan perasaan, dengan logika, dengan kias, dengan effort seseorang, tidak ada. Ya, kenapa? Karena ya al-burhan al-qat'iyah, ya bukti-bukti yang nyata, ayat-ayat yang jelas telah menyebutkan ya bahwasanya Rasul itu datang membawa petunjuk dan agama yang benar. Petunjuk dan agama yang benar. Artinya tidak ada pertentangan dengan logika di situ. Dan Al-Qur'an itu yahdi lillatihi aqwam, memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus. Perhatikan kalimat menunjuki kepada sesuatu yang lebih lurus. Artinya logika itu bisa jadi menunjukkan antum kepada yang lurus. Antum melihat orang pengemis pinggir jalan, logika antum bilang bantu dia tanpa perlu dalil Quran dan Sunnah kan. Nah, tapi Al-Quran menunjuki antum cara antum berbuat baik kepada orang miskin tadi. Ya, kalau logika antum bilang kasih uang, selesai. Ya, kalau Al-Quran bilang apa? Ya, bersedekah kepada dia tidak hanya dengan uang, tapi juga dengan cara yang baik dalam memberikan uang itu. Ya, antum bersedekah, tapi antum uangnya antum lemparkan. Secara logika mah sah-sah saja kan. Yang penting kan uangnya nyampe, bermanfaat bagi si fakir miskin tadi. Ya, tapi dalam Al-Quran itu nggak begitu. Ya, Al-Quran beda dengan logika begitu. Al-Quran mengajarkan kita berbuat baik dengan cara yang baik juga. Ya, bersedekah, ya kita kasih uangnya tanpa menyakiti perasaannya, tanpa menyinggung harga dirinya, ya kemudian kita kasih dengan wajah sambil tersenyum, ya dan sebagainya. Nah, ya kita tanya kabarnya dulu, kita bercengkrama dengan dia, ya ada adab-adabnya. Gitu. Ini dalam masalah sekecil ini saja, ya kita bisa melihat gap yang besar sekali bagaimana logika dan Al-Quran diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka ya benarlah bahwasanya Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada sesuatu yang lebih lurus. Nah, maka orang-orang ateis itu kan fokusnya kepada akalnya. Nah, terus kan nggak mau kepadanya Tuhan ya. Dia selalu pakai logika. Dia mengatakan berbuat baik itu nggak perlu agama. Memang benar, berbuat baik nggak perlu agama. Tapi berbuat baik seoptimal mungkin harus pakai agama. Karena hanya di dalam agama saja ada aturan-aturan tata cara berbuat baik yang optimal itu. Dan agama itu kan dibangun di atas dasar kebutuhan umat manusia. Hanya agama yang paham tentang kebutuhan umat manusia. Ya, maka berbuat baik tanpa dasar agama, ya, bisa saja secara logika boleh-boleh saja, tapi tidak akan lebih optimal dibandingkan orang yang berbuat baik atas dasar agama. Orang yang berbuat baik hanya mengikuti logikanya saja, tidak bernilai pahala di sisi Allah, tidak diganjar dengan surga. Tapi orang yang berbuat baik karena mengharapkan pahala dari sisi Allah, kecil pun ya, yang dia berikan kepada orang lain akan diganjar besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu dia kaidah yang kelima, yaitu ya, dar'u ta'arudil aql wan naql. Untuk lebih lengkapnya silakan antum baca kitabnya apa namanya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Ya, kitab yang sangat bagus sekali, ya berjumlah 6 jilid ya. Ya, ini salah satu kitab Ibnu Taimiyah yang paling masyhur yang beliau susun untuk membantah orang-orang ya falasifah dan ahlul kalam. Ya, itu bantahan beliau kepada Al-Qanun Al-Kulli, ya, Qanun Al-Kulli yang telah dibuat oleh Fakhruddin Ar-Razi. Nah, karena Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwasanya akal itu dikedepankan di atas nakal ketika terjadi ya kontradiksi. Maka Syaikhul Islam pun menyusun kitab ini Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql, ya sejumlah ya 6 jilid, ya ada yang 11 jilid, ya. Antum bisa baca ke situ lebih lengkapnya. Nah, bagaimana cara mengkompromikan akal dan nakal dan sebagainya. Kitab yang luar biasa besar, tapi bagi antum yang belum membaca karya-karyanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jangan mulai dari kitab ini dulu, mulai dari kitab-kitab yang ya dasar yang beliau punya seperti kitab misalkan Aqidah Wasithiyah dan sebagainya, baru kemudian selesai dari Hamawiyah dan Muriyah untuk baca kitab Majmu'ul Fatawa, baru masuk ke Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Baik, Allah taala ala wa alam, wasallallahu ala nabiyina Muhammad. Insyaallah kita akan masuk nanti di kaidah yang keenam, dhawahirun nusus mutabiqatun li muradis syari' mafhumatun ladal mukhatabin.